A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula'i arba'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali. Mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu dan pengalamannya ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, pimpinan masjid, musolah ataupun majlis ta'lim yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana. Hadirin bapak-bapak serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka majelis ilmu. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, diampunkan dosanya dan ditinggikan derajatnya di yaumil qiyamah. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang Allah datangkan, pandemi yang Allah turunkan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini pembahasan kita tentang sholat Jumat. Kalau 2 pekan lalu kita sudah membahas tafsir Al-Quran, maka 2 pekan ke depan ini kita akan membahas fikih 4 mazhab karya Dr. Wahbah Zuhaili, di mana malam hari ini kita akan membahas tentang fikih sholat Jumat. Yang pertama, kewajiban sholat Jumat. Yang kedua, nanti kita akan bahas keutamaan orang yang berangkat sholat Jumat. Yang ketiga, kedudukan sholat Jumat itu sendiri. Yang keempat, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, tata cara sholat Jumat. Yang keenam, syarat sah sholat Jumat. Yang keenam, yang ketujuh, terima kasih, sunnah-sunnah khutbah Jumat. Dan yang kedelapan, sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang kesembilan, perusak pahala sholat Jumat. Yang kesepuluh, yaitu sholat zuhur yang dilakukan di hari Jumat. Mudah-mudahan 10 pembahasan yang akan kita sampaikan tentang sholat Jumat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimat Jumat itu berasal dari 3 huruf. Huruf jim, mim, dan ain. Jumat dari kata jim, mim, dan ain, ya. Kenapa disebut Jumat? Ya dari jamaah itu yang artinya berkumpulnya manusia. Jadi orang pada kumpul
melaksanakan sholat Jumat, maka disitulah disebut hari Jumat. Dan hari Jumat ini sudah ada sejak zaman jahili dulu. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, bangsa Arab sudah mengenal hari Jumat. Hari Jumat mereka sudah kenal. Dulu namanya Yaumul Arubah. Jadi dulu ya mereka menyebut hari Jumat ini dengan Yaumul Arubah. Arubah ini artinya Yaumun Azim, hari yang agung. Berarti sama kayak bulan Rajab. Ini kan kita lagi di bulan Rajab. Jadi dari dulu bulan Rajab itu sudah diagungkan oleh bangsa Arab. Jauh sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Begitu juga hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang agung, sudah diakui jauh sebelum Nabi kita Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dulu namanya Yaumul Arubah, hari yang agung. Wakila Yaumur Rahmah. Ada juga yang mengartikan kata Arubah ini maknanya hari di mana penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun secara bahasa kalimat Jumat ini artinya berkumpul. Siapa yang berkumpul? Bisa jadi kita berkumpul, bisa jadi juga disitulah Allah kumpulkan Nabi Adam alaihi salam dengan istrinya. Jadi dikumpulinnya hari Jumat. Dan Allah kumpulkan unsur-unsur tanah yang Allah jadikan ciptaan Nabi Adam itu juga hari Jumat. Diambil tanah di bumi, jadi campur-campur, bisa jadi tanah apa nih? Sini nih. Jalan Sadar kali begitu ya, nggak bisa jadi, kita nggak tahu. Nah, itu terjadinya di hari Jumat. Dikumpulin lalu dibentuk, ditiup ruh. Nah, saat Allah mengumpulkan unsur tanah yang nantinya jadi penciptaan Nabi Adam terjadi di hari, maka disitulah disebut hari dikumpulkan, ya, yaitu hari Jumat. Apapun itu, yang jelas hari Jumat ini memang hari di mana berkumpulnya kita, memang berkumpulnya Nabi Adam dengan Hawa di surga, dan memang dikumpulkannya juga unsur tanah saat penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas tadi adalah kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat. Bagian pertama dari 10 pembahasan, ini bagian yang pertama. Kita baca ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholatul Jum'ati fardu ain. Sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Semua wajib melaksanakan sholat. Tapi siapa? Nanti kita akan bahas siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yukaffiru jahidaha li subutiha bid-dalilil qat'i. Kewajiban sholat Jumat ini dalilnya qat'i. Dari dalil itu ada 2. Ada dalil qat'i, ada dalil zonni. Gitu kalau kita belajar ilmu fikih, ini wajib. Dalilnya qat'i apa zonni? Kalau qat'i jelas-jelas tersebut begitu. Kalau zonni masih samar-samar gitu. Sedangkan sholat Jumat ini wajib, dalilnya qat'i, jelas disebutin kata Jumatnya. Seperti dalam Al-Quran, iza nudiya lis-sholati mi yaumil Jum'ah. Jelas Allah sebutkan kata Jadi dalilnya qat'i. Konsekuensinya, kalau kewajiban Jumat ini dalilnya qat'i, tidak ada penafsiran lain. Siapa yang mengatakan Jumat ini tidak wajib, maka dia langsung kafir. Itu konsekuensinya. Jadi kalau dalilnya jelas, tidak ada penafsiran lain bahwa ini hukumnya wajib dan sholatnya sholat Jumat. Siapa yang berbeda pemahaman, meyakini bahwa sholat Jumat ini tidak wajib, maka dia langsung kafir. Maka dia langsung
Sama kayak puasa Ramadan. Kan puasa Ramadan dalilnya qot'i. Jelas disebutin puasa di bulan kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Begitu. Jadi siapa yang meyakini puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, maka dia langsung kafir. Ini konsekuensinya kalau sesuatu itu kuat dengan dalil qot'i. Itu yang pertama. Kemudian lanjutannya wahya fardun mustaqillun laisat badalan aniz zuhri. Salat Jumat ini kewajibannya berdiri sendiri. Dia bukan menggantikan salat zuhur atau kebalikannya. Zuhur menggantikan Jumat atau Jumat menggantikan zuhur, itu tidak benar. Ya, yang benar sholat Jumat ini kewajibannya berdiri sendiri karena dalilnya beda. Wajib Jumat ada dalilnya, wajib sholat zuhur juga ada dalilnya. Kalau yang tadi saya bacakan di surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu kewajiban sholat Jumat. Sedangkan kewajiban sholat zuhur dalilnya lain lagi. Dalam surat Al-Isra, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu dalil kewajiban sholat zuhur dan sholat fardu yang lainnya. Dirikanlah sholat, kata Allah, ketika matahari sudah mulai tergelincir. Tadinya tepat jam 12, kita nggak ada bayangan. Maka ketika matahari mulai tergelincir, di situ masuk waktu sholat zuhur. Itu maksud aqimis sholata lidulukis syamsi. Jadi sholat yang pertama urutannya dalam Al-Quran itu sholat zuhur. Begitu. Kita kadang suka keliru. Sholat 5 waktu yang pertama apa? Sholat subuh. Justru sholat subuh yang terakhir. Kalau urutan di Al-Quran ayat ini, yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar, dan seterusnya. Yang terakhir baru sholat subuh, di mana di sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau kita ngitungnya kebalikan, dari subuh terakhirnya sholat isya. Ya, sedangkan di Quran yang pertama, jadi kalau ditanya apa sholat urutan pertama dalam Al-Quran, yang pertama adalah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dalilnya sendiri, sholat Jumat juga dalilnya sendiri. Ya. Maka kalau kedua sholat ini berdiri sendiri, konsekuensinya apa? Kalau tadi kan sholat Jumat dalilnya qot'i, konsekuensinya orang yang tidak meyakini wajib Jumat maka dia kafir. Itu konsekuensinya. Yang kedua disebutkan di sini, sholat Jumat berdiri sendiri, berbeda dengan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Konsekuensinya, barang siapa yang sholat zuhur niatnya Jumat, maka sholatnya tidak sah. Atau kebalikannya, dia sholat Jumat niatnya sholat zuhur. Ini saya menggantikan Jumat, ini saya menggantikan zuhur. Saya sholat zuhur karena saya musafir, menggantikan Jumat yang biasa saya kerjakan. Sholat zuhurnya nggak sah, gitu. Karena nggak sama kedudukannya antara sholat zuhur tadi dengan sholat mereka berdiri sendiri. Ya, bahkan kalau dibandingkan hadirin antara zuhur yang 4 rakaat, Jumat cuma 2 rakaat, masih lebih mulia sholat lebih mulia. Begitu. Kan ada keutamaan di balik sholat Jumat itu sendiri. Sebaik-baiknya sholat ya sholat Jumat daripada sholat fardu yang lain. Dia mengalahkan subuh, dia mengalahkan sholat zuhur itu sendiri, bahkan dia juga mengalahkan sholat isya. Yang paling utama, bahkan yang paling afdol dari sholat fardu yaitu sholat Jumat. Karena harinya hari yang mulia. Pagi harinya terbit matahari menjadi pagi hari yang paling mulia. Maka sholatnya pun menjadi sholat yang paling
mulia. Begitu ya. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Ini hadis derajatnya hasan sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi ya, derajat hadisnya tadi sahih, bahwa Rasulullah berpesan sebaik-baiknya pagi hari di mana terbit matahari saat itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari itu diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi dukhilal jannah, dan di hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minhu, dan di hari itu juga Nabi Adam keluar dari surga. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wala taqumus saah illa fi yaumil jum'ah, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Berarti kalau Jumat kiamat masih ada berapa hari kira-kira nih? Masih lumayan kita tobat begitu ya enggak. Jadi enggak mungkin terjadi kiamat kecuali hari, dan seburuk-buruk manusia yang bertemu dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita enggak ketemu dengan hari itu. Amin ya rabbal. Karena sangat genting, sangat sulit kehidupan ketika Allah takdirkan hari Jumat itu terjadi hari kiamat. Jangankan kiamat, kalau kita lihat saudara kita yang jadi korban banjir hari ini, sulit hidupnya kan? Luar biasa nih, kita bersyukur di lampu nyala terang. Saudara kita yang jadi korban banjir hari ini, khususnya di Jakarta, malam ini lampu mati Pak, mati dipadamkan. Luar biasa ya. Air juga ikut mati. Itu aja udah susahnya minta ampun, apalagi nanti kalau ketemu dengan hari kiamat. Makanya orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah ya, dikirimlah dukhon, asap, kabut ya. Seperti apa kabutnya kita nggak tahu, apa benar-benar asap ya, atau bentuknya seperti virus, seperti pandemi kayak gini, lalu meninggal satu persatu yang beriman kepada Allah. Baru setelah itu nggak lama akan terjadi hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Nah, ini kemuliaan di balik hari Jumat dan sholat Jumat itu sendiri. Masih banyak lagi hadisnya ya, itu baru satu saja hadisnya. Masih banyak hadis yang menyebutkan kedudukan dan keutamaan hari Jumat. Di antaranya orang yang meninggal hari Jumat akan dijauhkan dari fitnah kubur ya. Kemudian tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Jumat. Tapi hari Jumat kalah dengan hari Arafah. Kalau hari Arafah hari yang paling banyak Allah bebaskan dari neraka. Kalau hari Jumat banyak juga. Dalam satu hadis Nabi sampaikan situmi'ah, ada 600.000 orang yang dibebaskan dari neraka tiap hari Jumat. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma tik riqabana minan, termasuk doa hari Jumat kita deh. Bebaskanlah saya dari neraka, jadikanlah saya termasuk dari situmi'ati alaf tadi itu ya, 600.000 orang yang dibebaskan dari neraka itu di hari Jumat. Dan ada lagi keutamaan hari Jumat, siapa yang meninggal hari Jumat tercatat syahid di mata manusia begitu ya, meninggalnya hari Jumat. Dan ada lagi satu hadis yang menyebutkan keutamaan dan kedudukan hari Jumat, doa kita mustajabah. Doa kita mustajabah. Kapan terjadi perbedaan ulama? Ada yang bilang doa kita mustajabah di hari Jumat saat khotib selesai duduk dari khutbah pertama sampai pelaksanaan sholat selesai. Makanya kan khotib nanti duduk, habis itu kan diri lagi. Khutbah yang kedua itu diisi dengan doa, karena di situ doa-doa mustajabah kata sebagian ulama. Ada yang bilang juga bukan pas saat khutbah kedua, tapi saat menjelang akhir hari Jumat, tepatnya setelah sholat asar.
Dari sholat asar sampai Jumat terakhir. Jumat berakhir sampai kapan? Maghrib. Maka itulah waktu mustajabah. Kenapa bisa di akhir seperti itu? Karena Allah akan memberikan upah, balasan buat orang yang taat di hari Jumat. Dari pagi sampai sore dia taat. Maka sebelum Jumat hilang, sebelum Jumat berganti menjadi subuh, di ujung hari Jumat Allah berikan balasan dengan dikabulkannya doa-doa kita. Makanya habis asar, sholat Jumat selesai, kemudian kita sholat asar. Habis asar di situ kita banyak berdoa. Maghfir lana dzunubana wali walidina, tuh karena di situ waktu mustajabah, waktu di mana Allah akan membayar upah. Bahasa kita, bahasa para ulama tuh membayar upah karena hamba-hambanya yang udah taat kepada Allah. Seperti kita puasa Ramadan, doa mustajabahnya kapan? Waktu mau menjelang berbuka, kan gitu ya, menjelang berbuka. Kenapa kok menjelang berbuka doa mustajabah? Ya, karena di situ Allah memberikan upah. Karena kita sudah taat dari pagi, dari habis subuh kita puasa, menahan lapar dan haus sampai menjelang maghrib. Maka sebelum puasa yang mereka lakukan berakhir, Allah kasih reward, Allah kasih balasan. Mana balasannya? Siapa yang berdoa di akhir menjelang berbuka, doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan pada hari Jumat, ya. Nah, dari hadis-hadis sahih yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam Al-Quran, ya, dalilnya jelas tadi saya bacakan di awal, surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Ini menarik hadirin. Allah berpesan, hai orang yang beriman, jika dipanggil kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, pesan Allah, maka bersegeralah ila zikrillah, menuju apa? Sholat. Zikir itu kan termasuk diartikan sholat, ya. Zikir itu dalam Al-Quran diartikan sholat, ya. Juga diartikan kita berzikir, menyebut Allah. Juga diartikan khutbah. Jadi kata zikir itu maknanya bisa 3. Bisa berarti sholat, bisa berarti benar-benar kita zikir, bisa zikir dalam Al-Quran itu berarti khutbah, ya. Yuzakkirukum, nah, itu artinya khutbah, nasihat, gitu ya. Apapun itu masuk benar. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah melaksanakan ibadah sholat Jumat, gitu. Bersegera. Jadi fas'au itu artinya bersegera. Di Quran kalimat bersegera macam-macam. Ada kita disuruh bersegera untuk taubat. Wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah. Ada lagi bersegera kita disuruh menjemput rezeki. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kita disuruh bersegera juga tuh, kalimat wabtaghu, ya, min fadlillah, bersegera menjemput rezeki. Ada lagi kalimat bersegera yang keempat, selain tadi bersegera untuk sholat, bersegera bertaubat, bersegera menjemput rezeki, yang terakhir bersegera menuju Allah. Fafirru ilallah. Fafirru yang paling tinggi, fafirru ilallah. Yang paling tinggi fafirru ilallah, ya. Jadi bersegeranya jangan tunggu lagi. Kalau kalimatnya fafirru itu luar biasanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengartikan bersegera ada 4 tingkatan. Yang pertama fafirru,
yang kedua wasari'u, yang ketiga fas'au, dan yang terakhir wabtaghu. Yang paling tinggi menuju Allah, yang kedua bertaubat, yang ketiga mendengarkan khutbah tadi, sholat Jumat, dan yang terakhir menjemput rezeki. Jangan kebalik begitu. Jangan sampai kita kebalik gitu. Itu tingkatannya tuh luar biasa bahasa Arab. Jangan kebalik. Justru kita bersegera menjemput rezeki, mengalahkan menuju Allah. Wah, ini bahaya gitu. Makanya di ayat ini wazarul bai', tinggalkanlah bisnis jual beli kalau sudah datang waktu karena menjemput rezeki posisinya di 4, sedangkan menuju sholat posisinya ada ke 3 begitu. Jangan kita kebalik. Justru yang pertama menuju Allah, yang kedua bertaubat, yang ketiga menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan lain sebagainya, yang keempat baru urusan rezeki. Keempat-empatnya kita disuruh bersegera, hanya tadi levelnya berbeda-beda. Itu dalil dalam Al-Quran dan keutamaan sholat hari Jumat. Yang terakhir sang mu'alif menyebutkan satu hadis Nabi ya, berkaitan dengan sholat Jumat. Beliau berpesan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu bertaubat, jangan diulangin lagi, atau Allah akan tutup hati mereka sehingga mereka tercatat sebagai orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Man tarakal jum'ata salasa jum'an tahunan taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali karena malas, maka Allah akan tutup hati orang tersebut. Dan hadis yang terakhir Nabi berpesan, laqad hamamtu an amuru rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Saya pengen, kata Nabi, kalau datang hari Jumat ada orang yang azan, selesai azan saya mau cari di luar sana, kalau ada yang wajib sholat Jumat laki-laki tidak berangkat, rumahnya saya bakar gitu. Nabi sampai berpesan demikian. Saya pengen bakar kalau ada anak laki yang masih di rumah padahal sudah masuk waktu sholat Jumat. Itu hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, dan juga tertulis dalam kitab Nailul Autar jilid ketiga halaman 221. Dari sini maka jangan sekali-kali kita menyepelekan panggilan Allah di hari Jumat. Bersegera kita, jangan sampai kita lalai menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama tentang kewajiban dan kedudukan sekaligus sholat Jumat dan juga hari Jumat itu sendiri. Sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu keutamaan orang yang bersegera menuju sholat Jumat pada pekan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan.